Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021-2022 untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem yang diampu oleh Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Kebetulan saya sesuai arahan dengan dosen pengampu, saya memiliki nomor pokok mahasiswa dengan nomor akhir genap. Saya akan menjawab soal untuk pertanyaan nomor genap. Untuk jawaban soal nomor 2, yaitu mengenai apa saja yang harus diperhatikan oleh para pengembang software dalam merancang dokumentasi online untuk pengguna sistemnya beserta beberapa kombinasi yang biasa dibutuhkan dalam memandu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan software, yaitu yang pertama, kita harus menganalisa kebutuhan atau requirement analysis oleh business analyst atau project manager atau seorang programmer. Yang kedua, grand design, yang didesain harus secara mendetail. Yang ketiga, coding oleh application development programmer dan engineer harus dibuat secara benar. Yang keempat, tes aplikasi dan pengecekan kualitas oleh pengguna. Yang kelima, proses instalasi atau deploy. Kemudian yang keenam, memastikan aplikasi siap dipakai dan dicek oleh sistem analis atau developer. Kemudian yang ketujuh, proses pemberian atau berita acara serah terima dan training untuk transfer pengetahuan dari developer ke pengguna atau user. Dan dalam dokumentasi pada aplikasi, pastikan dokumentasi online dibuat sesuai dengan aplikasi yang dibangun dan selalu update untuk pengembangan aplikasi selanjutnya atau aplikasi yang berhubungan di masa yang akan datang, dalam menciptakan integrasi antar aplikasi agar aplikasi tidak mengalami proses yang menyulitkan di kemudian hari. Seperti contohnya dalam mencari data yang entah disimpan di database yang mana, agar tidak mengalami susahnya mencari data tersebut secara manual di setiap database aplikasi, maka kita menggunakan tools yang dapat memetakan data dari berbagai aplikasi secara menyeluruh. Adapun mengenai beberapa kombinasi yang diperlukan untuk memandu pengguna, yaitu yang pertama adalah tutorial. Tutorial merupakan suatu panduan atau pedoman bagi para pemakai. Yang kedua, kemudian pesan, yaitu cara memberitahu pemakai terhadap informasi mengenai sistem, di mana biasanya melalui pesan di layar. Yang ketiga, yaitu kombinasinya, yaitu menu, yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengguna agar dapat memanggil suatu fungsi pada suatu aplikasi, biasanya secara visual. Yang keempat, yaitu melalui icon, suatu teknik dalam mengakses atau membuka sistem secara cepat tanpa perlu mendrill down ke dalam sub-folder. Yang kelima, fasilitas help. Yang keenam, shortcut. Dan yang ketujuh, yaitu manual referensi online, yaitu manual yang disajikan di dalam sistem atau aplikasi. Kemudian untuk jawaban soal nomor 4, mengenai kapan kita dapat mengetahui dalam menyelesaikan testing. Suatu testing yang struktur atau yang direncanakan, didefinisikan dan dikomunikasikan. Testing yang terstruktur menggunakan suatu strategi yang diharapkan berdasar pada analisa rasional dari sistem lingkungan, kegunaan, dan resiko. Suatu testing yang tidak terstruktur tidak direncanakan sebelumnya atau dilakukan berdasarkan spontanitas atau kreativitas.
Testing tidak dapat berjalan 100% struktur ataupun yang tidak struktur. Testing selalu berada di antaranya, karena testing hanya menggunakan metode struktur membutuhkan usaha yang amat keras dan dalam pembuatan rencana tes. Sedangkan testing yang tidak struktur, cakupan tesnya tidak dapat diketahui dan tidak diulang secara konsisten. Jadi, kapan kita dapat mengetahui menyelesaikan testing, yaitu idealnya dengan menilai perbandingan bobot antara yang testing dilakukan secara terstruktur atau tidak struktur, yaitu kisaran antaranya keberhasilan yaitu 75% atau 25%. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui apa-apa yang tes yang telah dianggap cukup. Faktor-faktor yang dapat membantu untuk mengetahui berapa banyak tes yang dinyatakan cukup diantara yaitu yang pertama, cakupan fungsional yang diinginkan apakah sudah tercapai. Yang kedua, tingkat kualitas, reliabilitas, dan kejelasan batasan yang dibutuhkan dari produk yang diserahkan. Kemudian yang ketiga, jangkauan tipe tes yang dibutuhkan untuk dicakup, misalnya kegunaan, performansi, keamanan, dan kendali, kompatibilitas, konfigurasi. Kemudian tingkat antisipasi kualitas yang telah ada dalam sistem bila mana diserahkan untuk dilakukan sistem testing. Kemudian yang kelima yaitu resiko dan konsekuensi dari defect yang tersembunyi dalam fitur-fitur atau aspek-aspek dari sistem tertentu. Kemudian kemampuan untuk memenuhi standar audit yang telah ditetapkan, kriteria pemenuhan tes, dan tujuan akhir kualitas sistem. Hambatan suatu tes seperti waktu dan sumber daya yang ada untuk testing dan visibilitas, kesulitan, dan biaya testing. Kemudian selanjutnya jawaban soal nomor 6, yaitu apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem ketika kegiatan diseminasi dan implementasi sistem untuk dapat membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem itu dibangun easy to use dan user friendly. Pengembangan implementasi sistem memiliki peran sangat penting dalam menentukan kualitas produk di mata penggunanya. Sebuah desain interface atau suatu pengembangan sistem yang dibangun secara easy to use dan user friendly harus membuat sebuah program menjadi lebih nyaman pada saat digunakan. Terlepas dari jenis produknya, desain pengembangan sistem yang easy to use dan user friendly yang baik harus memiliki beberapa fungsi penting, diantara yaitu mempermudahkan interaksi user, kemudian meningkatkan kinerja, kemudian dapat mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan kekuatan branding produk, dan dari desain pengembangan sistem yang baik, beberapa karakteristik yang terdapat di dalamnya yaitu jelas, memiliki kejelasan, dibuat secara ringkas, kemudian familiar, responsif, konsisten, menarik, efisien, forgiving, dan hal lainnya yang dapat membantu user. Kemudian nomor 8 yaitu sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahapannya dari awal sampai akhir, yang pertama yaitu tahapan analisis. Tahap ini merencanakan persiapan untuk perencanaan implementasi, pengujian, dan penyerahan. Analisis dilakukan pada dua tingkatan, yaitu analisis kelayakan dan analisis yang terperinci. Analisis kelayakan mengidentifikasi solusi alternatif dan menilai biaya-biaya dan dampaknya. Sedangkan analisis yang terperinci menggambarkan kebutuhan untuk modifikasi, merencanakan suatu strategi pengujian, dan mengembangkan sebuah rencana implementasi. Yang kedua, tahapannya yaitu perancangan. Modifikasi untuk sistem benar-benar dirancang pada tahap ini. Tahap ini memerlukan penggunaan semua proyek dokumentasi dan sistem yang berjalan, basis data dan perangkat lunak yang ada, dan keluaran dari tahap analisis.
Aktivitasnya meliputi identifikasi dari modul perangkat lunak yang dipengaruhi modifikasi dari dokumentasi modul perangkat lunak, penciptaan dari kasus-kasus pengujian untuk rancangan yang baru, dan identifikasi dari pengujian regresi. Tahap selanjutnya yaitu implementasi. Tahap ini meliputi aktivitas pengkodean dan pengujian unit, integrasi dari kode yang dimodifikasi, integrasi dan pengujian regresi, analisis resiko, dan peninjauan ulang. Tahap ini juga meliputi suatu tes readiness review yang menilai kesiapan sistem dan pengujian regresi. Pengujian sistem tahap ini digunakan secara bertahap dengan keseluruhan sistem yang diuji untuk memastikan bahwa kebutuhan utamanya dimodifikasi. Sebagai tambahan terhadap fungsionalitas dan pengujian antarmuka, tahapan ini meliputi pengujian regresi untuk mengasahkan ada tidaknya kesalahan baru yang telah ditambahkan. Terakhir, tahapan ini bertanggung jawab atas kesiapan pembuktian untuk menerima pengujian. Tahap selanjutnya yaitu yang kelima, penerimaan pengujian. Tingkat pengujian ini mempunyai kaitan dengan sistem yang terintegrasi secara penuh dalam melibatkan pengguna, pelanggan, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pelanggan. Penerimaan pengujian meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian interoperabilitas, dan pengujian regresi. Tahap terakhir yaitu penyerahan. Pada tahap ini sistem yang dimodifikasi diluncurkan untuk operasi dan instalasi. Tahap ini meliputi aktivitas yang memberitahukan kepada pengguna untuk melakukan pelatihan dan instalasi dan menyiapkan versi arsip untuk backup. Soal nomor 10 yaitu apakah manfaat dari dibuatnya user dokumen, dan berikan contohnya. Manfaat dari dibuatnya user dokumen yaitu dapat berfungsi untuk menunjukkan kepada pengguna aplikasi bahwa aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna yang sudah ditetapkan di awal. Yang kedua, manfaatnya dapat membantu banyak orang atau user dalam memahami cara penggunaan suatu sistem tanpa harus membaca suatu petunjuk. Yang ketiga yaitu fungsinya dapat menambah value untuk pengembangan sistem itu sendiri, yaitu untuk menyampaikan kepada para user agar pengguna tersebut dalam menjalankan semua fungsi dapat dilakukan secara maksimal. Contoh dari user dokumen adalah yaitu dokumen user manual pada aplikasi sistem informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial contohnya, yang menjelaskan deskripsi umum aplikasi meliputi deskripsi umum sistem informasi penyandang masalah kesejahteraan yang dikembangkan. Adapun fungsi utamanya yaitu dengan diberikan kepada para pengguna setelah karakteristik pengguna yang meliputi pembagian kelompok pengguna seperti pekerja dan hak akses dalam penggunaan aplikasi. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi sistem tersebut untuk admin, user dari kecamatan, user desa, dan tamu atau pengunjung. Yang kedua, sebagai panduan instalasi, konfigurasi, dan penggunaan aplikasi ini. Yang ketiga, siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan yang berhak menggunakan dokumen ini dalam penggunaan aplikasi sistem informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Menurut demikian jawaban ujian akhir semester dari saya untuk mata kuliah testing dan implementasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.